Coba tunjukkan gambar ini ke teman kalian yang tidak suka MMA. Mana yang akan menang jika mereka bertarung? Kenyataan terkadang tidak sesuai dengan yang kita imajinasikan. Pria dengan otot kekar di seluruh tubuh dengan wajah yang garang ini mungkin tidak akan bertahan 1 menit dalam ring dengan bapak-bapak unicorn ini. Bayangan kita tentang bagaimana wujud orang paling berbahaya di dunia akan terbantahkan dengan daftar fighter berikut ini. Memang karena berurusan dengan olahraga, banyak fighter yang memiliki fisik yang maskulin. Tapi di sisi lain ada juga fighter yang tidak memikirkan bentuk tubuh atau memang terlahir dengan bentuk tubuh yang spesial. Berikut beberapa fighter dengan tubuh aneh di MMA. Roy Nelson. Sebagai seorang heavyweight, wajar Roy Big Country Nelson memiliki badan yang gemuk. Namun tipe gemuk Roy Nelson berbeda dengan fighter kebanyakan. Gemuknya bukanlah gemuk besar seperti Mark Hunt atau DC, melainkan hanya perutnya yang membuncit. Ini membuatnya lebih mirip seorang pensiunan kepala sekolah daripada seorang fighter. Namun justru tampilannya ini menurut saya keren. Karena ditambah brewok dan rambut kuncirnya, dia terlihat badass, terlihat Nordic atau Viking. Bahkan terasa lebih Nordic daripada Thor gemuk versi Chris Hemsworth. Tapi di balik perut buncitnya dia memiliki overhand kanan yang amat kuat, yang menjadi gerakan khasnya untuk meng-KO lawan-lawannya. Niko Price. Niko adalah fighter welterweight yang berbeda dengan yang lain. Dia dikenal dengan caranya menyelesaikan pertandingan dengan tidak biasa, seperti hammer fist dari bawah atau juga upkick. Bukan hanya itu, postur tubuhnya pun tergolong tidak biasa. Saat ia bertanding bisa terlihat jelas Niko ini memiliki bahu yang sangat lebar dan sedikit ke atas. Dadanya juga lebar dengan perut yang lebih pendek. Sederhananya, badannya berbentuk mirip seperti segitiga. Pendahulunya juga ada yang seperti dia, adalah Phil Davis. Bahu Davis yang ekstra lebar dengan pinggang yang kecil membuat badannya membentuk seperti segitiga dari leher ke bawah. Keduanya adalah fighter kelas dunia, namun bentuk tubuhnya tetaplah terasa aneh. Sean Woodson. Sean Woodson adalah seorang featherweight, dan dia memiliki kaki dan tangan yang sangat panjang. Tapi konsekuensinya dia memiliki badan dan leher yang pendek. Setiap kali Instagram UFC memposting fotonya, kolom komentar selalu dipenuhi dengan komenan tentang bentuk tubuhnya. Ia mungkin terlihat seperti alien atau Slenderman kalau kita bisa bilang. Namun nyatanya keanehan tubuhnya ini justru menjadi keunggulannya saat ia bertanding, terutama karena ia bertanding di featherweight dengan banyak fighter yang lebih pendek. Dia menjadi salah satu atau bahkan fighter tertinggi di kelasnya, 188 cm. Dan jangkauan mencapai 198 cm, hampir 2 meter ke atas dan ke samping. Nick Newell. Bicara soal gangster, kurang gangster apa seorang Nick Newell? Bayangkan, walau hanya dengan satu tangan yang harusnya menjadi senjata terpenting untuk seorang fighter baik untuk striking maupun grappling, Newell berani bertarung dengan peraturan normal dengan siapapun. Namun sebenarnya pada awal karirnya Newell sedikit kesulitan. Bukan karena ia tak bisa menang, tapi karena para calon lawannya tidak mau bertanding dengannya. Mereka menolak bertanding dengan alasan bertarung dengan fighter satu tangan adalah lose-lose situation. Kalaupun mereka menang melawan fighter dengan satu tangan. Kalau mereka kalah dari fighter dengan satu tangan, lebih buruk lagi. Tapi Newell membuktikan bahwa ia bisa bertanding sebaik fighter normal lainnya. Saat ini ia bertanding bersama Bellator dengan rekor 16 kemenangan dan 4 kekalahan. Tidak buruk kan? Apalagi salah satu dari kekalahannya adalah Justin Gaethje. Newell juga pernah mencoba masuk ke UFC lewat acara Dana White's Contender Series 14 pada tahun 2018. Dia bertarung melawan Alex Munoz dan kalah via unanimous decision. Antonio Silva. Bigfoot adalah makhluk misterius mirip kera besar yang berjalan dengan 2 kaki dan rumornya menghuni kawasan hutan Amerika Pasifik dan Amerika Utara. Dan Antonio Silva menggunakan nama makhluk itu sebagai julukannya.
Dan menurut saya, Silva adalah salah satu dari sedikit fighter dengan julukan yang cocok dengan karakter yang ia bawakan. Tubuh besarnya juga terkesan aneh. Silva memiliki badan yang lebih lebar daripada besar. Jika Roy Nelson yang juga masih sahabatnya tadi tumbuh ke depan, dia tumbuh melebar ke samping. Bahu dan pinggangnya juga sama-sama melebar, dengan tangan yang sebenarnya normal namun terlalu kecil jika dibandingkan dengan badannya. Kepalanya juga besar, sangat besar, dan tentunya telapak kaki yang lebar. Dengan tubuhnya yang aneh ini, aura makhluk misterius itu benar-benar terasa menyelimuti Antonio Silva. Sangat cocok dengan julukannya. Teligman. Jelaskan bagian mana dari tubuh Teligman yang aneh? Ya, dia memiliki dada kanan yang sebagian tidak tertutup otot. Asal-usul kecacatan dada kanan Teligman ini karena ia mengalami kecelakaan kendaraan saat ia masih kecil, meninggalkan bekas permanen yang terlihat jelas di dada kanannya. Meski memiliki kecacatan pada dada kanannya, karir Teligman bertahan di MMA hampir selama 10 tahun. Dia bertarung sejak era klasik UFC, saat masih berformat turnamen. Dan terakhir kali bertanding pada tahun 2005 saat ia menderita kekalahan KO dari tim Sylvia. Meskipun Teligman sekarang sudah pensiun, tubuh anehnya masih menjadi salah satu yang teraneh yang pernah masuk ke oktagon. George Sotiropoulos. George Sotiropoulos masuk ke UFC setelah menjadi salah satu pemenang The Ultimate Fighter Season 6. Saat itu ia menjadi rising star setelah 6 kemenangan beruntunnya di UFC. Hidup berjalan lancar untuknya sebelum dia berhadapan dengan Dennis Siver. Dennis menjadi awal dari berakhirnya karir George setelah Dennis mengalahkan George via keputusan mutlak. Setelah itu George menderita 5 kekalahan beruntun yang menuntunnya pada masa pensiun. 4 kekalahannya lagi antara lain dari RDA, Ross Pearson, KJ Nunes, dan 1 kekalahan di luar UFC atas Mike Ricci. Selain karena karirnya yang terjun bebas, George juga menjadi bahan pembicaraan karena tubuhnya yang tidak wajar. Dia seperti memiliki 2 sisi badan yang tumbuh secara terpisah. Selain tangannya yang ramping, pundak kanan George juga terlihat lebih berisi dan lebih tinggi dari pundak kirinya. Yang paling terlihat jelas tentu dada kanannya yang lebih besar dengan puting yang sedikit ke bawah daripada dada kirinya. Pinggangnya juga lebar dan terlihat berisi, membuatnya terlihat seperti fighter kelas berat, padahal ia sendiri bertarung di kelas ringan. Oke, sebelumnya saya minta maaf barangkali ada yang tidak nyaman dengan konten ini karena memang agak nyerempet-nyerempet ke body shaming. Tapi tujuan dari video ini justru sebaliknya. Kita tidak bisa meremehkan seseorang hanya dari penampilannya, karena kita tidak tahu apa yang ada di balik penampilan seseorang yang kalian anggap tidak sempurna. Setidaknya itulah fighter MMA dengan bentuk tubuh yang tidak biasa yang berhasil saya temukan. Ada yang mau menambahkan daftarnya? Coba tulis di kolom komentar. Oke, cukup segitu saja, sampai jumpa.